gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fadila, guru SMP Negeri 2 Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus sebagai mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan ketiga. Pada hari ini tanggal 6 Desember 2023, saya akan mengadakan pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dengan tema atau materi teks eksplanasi kelas 8. Inilah pengenal singkat dari saya, kemudian silakan tonton video berikutnya. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina Kurniati, ya, Pira Humaira, ya, Belisa Sapitri, ya, Muhammad Adril Rafael, ya, Muhammad Fauzan, ya, M.O. Kan Saputra, Nurjana, ya, Periska Putri, ya, Trisha Rahmadina, ya, Sarah Zatira, saya Bu, ya, Zidan Al-Ghifari, ya, alhamdulillah semuanya hadir nak ya. Coba sebelum kita mulai pelajaran, tolong perhatikan tempat duduknya. Tempat duduknya dirapikan coba buku paketnya dikeluarkan. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia
menganalisis teks evaluasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam, kemudian dilanjut dengan 3.10.2 menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu peristiwa. Ya. Nah ini Ibu ada sedikit tayangan untuk awal pembelajaran. Tayangan yang ada di depan ini dilihat. Ini contoh peristiwa gunung meletus. Nah, itu terjadinya fenomena alam. Ini ya. Diperhatikan gambar yang ada di depan ini. Ini contoh apa nak ini? Gunung meletus. Gunung meletus. Salah satu contoh fenomena alam, ya. Menganalisisnya, ya. Kemudian ada dua yang akan dianalisis. Sudah nak ya, itu Ibu anggap selesai ya. Kita lanjut ke berikutnya. Fokus ya, tadi videonya ini berupa teksnya ya. Contoh teks eksplanasi gunung meletus. Ya ini Kak ya. Coba karena ini agak kabur ya, Ibu bacakan saja ya di sini gunung meletus ya. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang di bagian perut bumi ya. Gas di dalam perut bumi tersebut disemburkan dengan kekuatan yang sangat besar. Letusan gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang luar biasa dan amat besar. Karena gunung berapi tercipta dengan letusan yang amat hebat, ada banyak sekali gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Di antara gunung berapi yang masih aktif di Indonesia adalah Gunung Merapi, Gunung Krakatau, Gunung Tambora, Gunung Toba, Gunung Kerinci, dan masih banyak lagi gunung berapi yang lainnya. Ini saya ya agak kabur ya. Nanti tadi Ibu mau mencoba menyuruh dua siswa untuk maju, tapi karena begini ya coba cek saja ya. Nah, sudah Ibu dengar tadi kan membaca tadi? Ya. Nah, ada suatu pertanyaan dari yang ini. Bisa diberikan suatu pertanyaan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai paragraf yang terakhir. Mungkin ada 3 pertanyaan bisa dipertanyakan, atau 2 atau 4. Coba siapa yang mau bertanya? Oh, dia ingin bertanya, mengapa gunung bisa meletus? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Ibu lemparkan ke kalian dulu, nanti baru Ibu menjawabnya. Coba. Mengapa gunung bisa meletus? Coba. Ibu lemparkan ke kalian dulu, baru nanti Ibu ini kan. Coba siapa bisa? Tidak ada yang bisa? Coba. Gimana? Coba. Mengapa? Coba ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa gunung bisa meletus? Ya, karena adanya endapan magma di perut bumi. Ya, itu jawabannya. Karena adanya magma di perut bumi. Ya. Siapa lagi yang bisa bertanya? Yang lain coba. Coba siapa? Saya ingin tanya, mengapa magma yang panas terbentuk dari perut bumi? Mengapa magma yang panas terbentuk dari perut bumi? Coba siapa yang mau menjawab? Ibu inikan dulu. Coba Ibu lempar dulu. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa magma yang panas terbentuk dari perut bumi? Ya, Ibu langsung jawab ya. Karena di perut bumi itu panas. Ya, karena di perut bumi itu panas. Coba siapa lagi yang mau bertanya? Coba yang ingin bertanya, coba. Nurjana. Bu, saya ingin bertanya, apakah magma dan gas tersebut meledak dalam waktu yang bersamaan atau bagaimana?
positifnya yaitu tanah di sekeliling itu menjadi subur, sehingga kalau petani mau bercocok tanam, mau berkebun, hasilnya bagus ya, panennya insya Allah nanti berhasil. Coba satu lagi yang ingin bertanya siapa? Coba siapa yang ingin bertanya? Coba adik, coba. Oh ya, pertanyaan teman kalian, apa dampak negatifnya setelah gunung meletus? Coba siapa tahu? Dampak negatifnya setelah gunung meletus? Coba siapa tahu? Nah, dampak negatifnya setelah gunung meletus yaitu berbahaya bagi manusia. Manusia itu bisa menjadi korban. Misalnya banjir kan, berarti ada larva yang panas, kena kaki, kakinya rusak. Mungkin kalau kebanyakan bisa meninggal. Untuk tumbuhan juga, tumbuhan bisa mati karena larva itu panas ya, magma yang panas. Jadi tumbuhan bisa mati, begitu juga dengan binatang-binatang bisa mati atau musnah. Karena ya, jadi tadi ada 5 pertanyaan yang sudah kalian buat ya. Nah, kita kerja kelompok. Tolong dibagi 4 kelompok, tolong dibagi. Coba, bagilah kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara menganalisisnya ya. Nanti Ibu bagikan, tapi sebelumnya Ibu jelaskan dulu bagaimana analisis. Diperhatikan Pak ya di depan. Coba disimak, diperhatikan ke depan sini, disimak. Nah, untuk menganalisis sebelum Ibu bagikan LKPD, ya nanti ini ada LKPD-nya ya. Nah, sebelum Ibu bagi LKPD-nya, Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara menganalisis ya. Untuk nanti ada 2 nak ya. Yang pertama menganalisis kaidah kebahasaan, ini yang pertama. Yang keduanya ini menganalisis teks eksplanasi ya tentang ini ya. Coba menganalisis kaidah kebahasaan eksplanasi harus ada pernyataan umum atau informasi singkat tentang kejadian fenomena alam. Misalnya banjir ya. Sudah banjir apalagi nak? Fenomena alamnya? Tsunami. Ya oke, bagus ya. Nah, kemudian berikutnya harus ada deretan penjelasan atau tentang peristiwanya. Lalu dilanjut dengan interpretasi, yaitu bagaimana asal terjadinya peristiwa. Dari awal sampai akhir bagaimana sampai terjadinya suatu peristiwa fenomena alam. Nah, yang berikutnya tentang menganalisis teks eksplanasi menggunakan konjungsi klausitas ya, menggunakan kata kemudian, menggunakan kata sehingga, menggunakan kata karena, menggunakan kata kronologis. Baiklah, Ibu jelaskan. Yang dimaksud dengan kata kronologis ini adalah urutan kejadian dari awal sampai akhir. Itu yang dikatakan dengan kronologis. Dari awal, misalnya ada banjir ya, dari awal banjir sampai ke akhirnya, misalnya orang meninggalnya berapa, yang hanyutnya berapa, itu kronologisnya. Atau misalnya contoh berupa,
Misalnya gempa itu terjadi apa malam hari atau siang hari, bagaimana, ada korban atau tidak, jam berapa, di mana. Nah itu nak ya, yang dimaksud dengan kronologisnya. Kemudian menggunakan kata setelah itu. Dari penjelasan ibu ini, apakah anak-anak sudah mengerti? Mengerti. Mengerti. Baiklah, kalau sudah mengerti, ibu bagikan LKPD-nya. Ini ada, contohkan ya, ada bacaan yang berjudul Lelehan Glester. Nanti akan dianalisis, ada dua yang dianalisisnya ya. Yang pertama tentang hasil tek hasil judul Lelehan Glester ya, itu tentang strukturnya. Kemudian yang kedua tentang kaidah kebahasaannya. Nah, dikerjakan secara berkelompok. Kemudian nanti ibu karena waktu nak ya, ibu. Nah, dibuatlah ya. Coba dibuatlah. Ada dua yang mau dianalisis. Coba. Jangan berbincang hal lain. Coba ya. Itu ada dua ya. Ada dua yang akan dianalisis. Nanti nak mengingat waktu, ibu hanya ambil dua kelompok saja yang maju ya. Ya, Bu. Semuanya harus bisa memberi masukan. Semangat nak ya? Semangat. Baca dengan seksama supaya mengerti betul apa isi catatan di dalamnya. Ya, waktu nak ya, cuma ibu ambil dua kelompok saja yang akan maju. Nanti ibu pilih salah satu saja. Dua ya. Coba kelompok satu yang maju. Coba kelompok satu yang maju, yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memulai
menggunakan kondisi kronologis hubungan waktu. Blaster contoh, blaster berawal dari lereng pegunungan yang berduri cekungan. Lalu cekungan tersebut terbentuklah blaster ketika turun hujan. Setelah mengendap, udara akan terperangkap di antara serpihan salju yang padat akan berubah menjadi es blaster. Dua, kata setelah itu. Setelah pemanasan global, suhu bumi akan terasa lebih panas. Setelah itu, Diperhatikan ya. mencairkan dan daratan akan mengecil dikarenakan es tersebut berubah menjadi air yang menenggelamkan permukaan daratan secara perlahan-lahan. Baiklah, itu hasil daripada kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kami tunggu. Coba kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kalau mau bertanya disilakan. Ada yang mau bertanya? Coba Pak Ustadz bertanya lagi. Coba. Jika ada yang ingin bertanya, kami tunggu. Ada tidak yang mau tanya? Tidak. Ada. Coba ditutup kalau begitu. Baiklah, kalau tidak ada Tunggu yang ya. ingin bertanya, kami tutup. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini nak, akan dipukul dengan dia akan dinilai. Coba satu lagi Ibu ambil kelompok 3. Coba maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan dari kelompok 3. Hasil analisis struktur teks eksplorasi yang berjudul dalam blaster. Hasil analisis kaidah kebahasaan teks eksplorasi. Diperhatikan. Analisis unsur teks eksplorasi. Teks eksplorasi lesan blaster. 1. Pernyataan umum. 2. Deretan penjelasan. 3. Interpretasi. Berisi tentang informasi singkat yang sedang dibahas, yaitu tentang cerita lesan blaster. 2. Deretan penjelasan ialah tentang proses terjadinya peristiwa yang terjadi, yaitu tentang blaster, bagaimana asalnya terjadinya blaster dan mengapa blaster sampai terjadi. Analisis kaidah kebahasaan. Contoh 1. Menggunakan kondisi bahasa yang membeku selama bertahun-tahun. 2. Menggunakan kondisi kata sehingga. Blaster berisi berbagai macam zat seperti bebatuan, salju, dan sedimen, sehingga saat blaster melunjung ke bawah akan berubah bentuk dari gas dengan cepat. Butuh waktu yang lama untuk menampilkan keseimbangan alam yang hilang. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 kalau mau bertanya disilakan. Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Coba tutup. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Ya. Coba dari kedua yang maju ini semuanya bagus semua ya. Semuanya oke, semuanya bagus. Tapi walaupun semuanya bagus, masih ada sedikit perbedaan. Yang mana oke, yang mana begitu oke. Ya. Setelah Ibu nilai kelompok 1, kelompok 2 sudah Ibu katakan semuanya bagus. Tapi yang lebih bagusnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ya. Itulah hasil kita. Kemudian Ibu akan, ini sudah nak ya, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ya. Coba lihat ke depan. Yang kita bahas hari ini yaitu tentang teks apa
menganalisis kaidah kebahasaan, coba harus ada apa? Harus ada pernyataan penjelasan, ya, pernyataan umum, yaitu tentang apa nak itu? Tentang informasi singkat suatu kejadian fenomena alam. Kemudian ada apa lagi nih? Penjelasan tentang suatu peristiwa. Yang terakhir ini interpretasi, yaitu bagaimana asal terjadinya peristiwa. Jadi ada pertanyaan bagaimana asal terjadinya suatu peristiwa. Nah, itu tentang menganalisis kaidah kebahasaan. Untuk yang selanjutnya ini menganalisis ekualasi, ya. Pertama menggunakan apa? Menggunakan kata konjungsi, ya, kualitas, kemudian kata kemudian, menggunakan kata sehingga, kata karena, kata kronologis. Apa yang dimaksud kata kronologis tadi, kata ibu tadi? Coba supaya masih ingat. Kronologis tadi kan sudah ibu jelaskan. Coba supaya masih ingat. Kronologis. Coba urutan. Coba supaya masih ingat. Urutan kejadian suatu peristiwa, ya, urutan kejadian suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir menggunakan kata setelah itu. Nah, inilah nak, ya, pelajaran kita hari ini, ya, cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks